Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Seorang pria bernama Raka, yang sudah menikah dengan Ayla, diam-diam menjalin hubungan terlarang dengan Kirana, rekan kerjanya. Raka menganggap perselingkuhannya hanya kesenangan sesaat, tetapi Kirana mulai menunjukkan obsesi yang berlebihan. Suatu malam, mereka mengalami kejadian aneh di sebuah villa tempat mereka bertemu diam-diam. Sebuah suara misterius berbisik di telinga Raka, "Kamu akan menyesal." Cerita dimulai dari sini. Ayla duduk di ruang makan, memandangi piringnya yang masih penuh. Makanan yang ia siapkan sejak sore tadi kini mulai dingin, sementara jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Raka belum juga pulang. Ponselnya tergeletak di meja. Layar menyala sebentar menampilkan notifikasi pesan dari grup keluarga. Namun, bukan itu yang ditunggunya. Ia menatap nama kontak suaminya, berharap ada balasan dari pesan terakhirnya. "Kamu pulang jam berapa?" Pesan yang terkirim hampir 2 jam lalu masih berstatus terkirim, tapi belum dibaca. Ayla mendesah, mencoba menenangkan dirinya. Mungkin dia memang sibuk, mungkin ada lembur mendadak. Tapi, ini bukan pertama kalinya. Dalam 2 bulan terakhir, Raka semakin sering pulang larut malam. Jika dulu ia selalu mengabari, kini semakin sering tak memberi penjelasan. Jika dulu ia pulang dengan wajah lelah, kini ia justru terlihat lebih segar, seolah ada sesuatu yang membuatnya lebih bersemangat. Ayla bangkit, membawa piringnya ke wastafel tanpa menyentuh makanan. Ada perasaan aneh yang mulai menggerogoti hatinya. Perasaan yang selama ini ia coba abaikan. Selingan suara motor memasuki halaman rumah membuatnya buru-buru mengintip dari jendela. Raka turun dari motornya, melangkah santai seolah tak merasa bersalah telah pulang larut malam. Ayla buru-buru beranjak ke ruang tamu, menunggu suaminya masuk. Begitu pintu terbuka, ia langsung menyambutnya dengan tatapan penuh tanya. "Dari mana?" tanyanya, berusaha terdengar santai. Raka terlihat sedikit terkejut, lalu tersenyum kecil. "Lembur. Maaf nggak sempat kasih kabar. Kamu belum tidur?" Ayla menghela napas pelan. "Lembur? Lagi? Aku tadi telepon, tapi kamu nggak jawab," lanjutnya. "Oh, mungkin ponselku di silent," jawab Raka sambil melepas jaketnya, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil minum. Ayla mengikutinya dengan tatapan tajam. "Kamu nggak lapar? Aku masak favoritmu." Raka melirik sekilas ke meja makan yang kosong. Ia menggeleng pelan. "Udah makan di kantor." "Di kantor?" Ayla tidak langsung membalas. Ia hanya memperhatikan ekspresi suaminya. Ada sesuatu yang berbeda. Caranya menghindari kontak mata. Caranya berbicara terlalu singkat. Caranya mencium bau tubuhnya sendiri sebelum duduk di sofa. Ada yang disembunyikan. Dan entah kenapa, hati kecil Ayla berkata bahwa jawabannya akan sangat menyakitkan. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di tengah kota, Kirana menatap pantulan dirinya di cermin besar yang terpasang di sudut kamar. Matanya berbinar penuh kemenangan. Tangannya masih menggenggam selembar foto yang baru saja ia bakar. Foto seorang wanita dengan senyum lembut. Ayla. Abu hitam dari kertas itu jatuh ke mangkuk kecil di hadapannya, bercampur dengan serbuk dupa yang masih mengepulkan asap tipis. Mantra yang tadi ia bisikan masih terasa bergetar di udara, meninggalkan sensasi aneh di telapak tangannya. "Kamu milikku, Raka, hanya milikku," gumamnya sambil menutup mata, merasakan energi dingin menjalar ke tubuhnya. Kirana percaya bahwa cinta harus diperjuangkan. Dan jika dunia ini tidak cukup adil untuk memberikan apa yang seharusnya menjadi miliknya, maka ia akan mengambilnya dengan cara lain, bahkan jika harus melibatkan kekuatan yang tak kasat mata. Di sudut kamar, lilin merah yang menyala mendadak bergetar. Apinya melompat lebih tinggi sebelum meredup perlahan. Kirana tersenyum puas. Permainan baru saja dimulai. Malam itu, Ayla terbangun dengan perasaan tak nyaman. Ia merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya. Jantungnya berdebar cepat saat ia membuka mata dan melihat sekeliling kamar. Semua tampak normal,
Kecuali satu hal, Raka tidak ada di sampingnya. Ayla meraba tempat tidur yang dingin. Mungkin suaminya ada di kamar mandi? Tapi saat ia menoleh ke arah pintu kamar mandi, ia melihat bahwa pintunya terbuka dan lampunya mati. Lalu, di mana Raka? Ia bangkit perlahan, melangkah keluar kamar dengan hati-hati. Saat ia melewati ruang tamu, ia melihat suaminya duduk di sofa, membelakanginya. "Raka?" panggilnya pelan. Suaminya tidak menjawab. Ayla melangkah lebih dekat, dan saat ia hampir menyentuh bahu suaminya, Raka menoleh dengan wajah yang bukan wajahnya. Wajah itu pucat, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum lebar seperti sobekan mengerikan. Ayla menjerit, dan saat ia tersentak bangun, ia menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Namun, napasnya masih berat, dan tubuhnya masih gemetar hebat. Lalu, ia menoleh ke samping, memastikan Raka benar-benar ada di sana. Suaminya memang ada, tidur dengan tenang. Tapi di kegelapan kamar, Ayla bisa bersumpah bahwa ia melihat sesuatu berdiri di sudut ruangan. Sosok itu tersenyum padanya. Dan sebelum Ayla bisa berteriak, semuanya menghilang. Keesokan paginya, Ayla merasa kepalanya berat. Ia bangkit dari tempat tidur dengan tubuh yang masih lemas. Sementara Raka sudah bersiap untuk berangkat kerja. "Kamu nggak sarapan?" tanyanya saat melihat suaminya buru-buru memakai jam tangan. "Nggak, aku ada meeting pagi ini," jawab Raka cepat. Ia mendekat dan mencium kening Ayla sekilas, tetapi tanpa kehangatan seperti dulu. Lalu, ia pergi. Ayla hanya bisa menatap pintu yang tertutup di hadapannya. Perasaan aneh masih menghantui hatinya. Dan saat ia berbalik ke meja rias, ada sesuatu yang membuatnya merinding. Di cermin, di sudut bawah, ada bekas sidik jari hitam yang entah berasal dari mana. Ayla merasa tubuhnya semakin dingin. Sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan ia tak tahu bagaimana cara menghentikannya. Angin malam berhembus dingin saat Raka memarkir mobilnya di depan villa tua yang berdiri sunyi di tengah perkebunan teh. Langit mendung, tanpa bintang, seakan memberi pertanda buruk. Kirana menggigit bibirnya pelan, merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Biasanya, ia selalu bersemangat setiap kali datang ke villa ini, tempat di mana ia dan Raka bisa bebas bersama tanpa takut ketahuan. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. "Kenapa diam?" Suara Raka membuyarkan pikirannya. "Nggak apa-apa." Kirana tersenyum tipis, lalu membuka pintu mobil dan turun. Villa ini sudah lama kosong. Raka mengenalnya dari seorang kenalan yang mengatakan bahwa tempat ini bisa disewa murah. Awalnya, villa ini terasa nyaman bagi mereka berdua, tempat yang sempurna untuk menyembunyikan hubungan terlarang. Namun, semakin sering mereka datang, Kirana merasa ada sesuatu yang mengawasi. Dan malam ini, perasaan itu semakin kuat. Begitu masuk ke dalam villa, udara di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Kirana memeluk dirinya sendiri, lalu berjalan ke ruang tengah. Raka melempar jaketnya ke sofa dan menghela napas. "Akhirnya bisa santai juga," katanya sambil meregangkan tubuh. Kirana tidak merespons. Ia hanya mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Lampu gantung di langit-langit villa berkedip sesaat sebelum stabil kembali. Lalu, ia mendengar sesuatu. Langkah kaki. Suara samar. Seakan ada seseorang yang berjalan di lantai atas. "Raka, kamu dengar itu?" Kirana berbisik. Raka mengerutkan dahi. "Dengar apa?" Ada suara langkah kaki. Raka tertawa kecil. "Kamu parno. Ini villa tua. Pasti ada suara aneh." Namun, sebelum ia selesai bicara, suara ketukan terdengar dari pintu depan. "Toh, toh, toh." Kirana menelan ludah. Ia dan Raka saling berpandangan. "Siapa malam-malam gini?" bisik Kirana. Raka menggeleng. Tidak mungkin ada orang lain. Villa ini jauh dari pemukiman, dan mereka tidak pernah memberitahu siapapun tentang tempat ini. Ketukan itu terdengar lagi. "Toh, toh, toh." Lebih keras. Dengan sedikit ragu, Raka berjalan ke pintu dan mengintip dari jendela kecil di sampingnya.
Tidak ada siapa-siapa. Kirana berdiri di belakangnya. Dadanya berdegup kencang. Raka, jangan buka. Raka menelan ludah, lalu menarik napas panjang sebelum akhirnya membuka pintu. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kebun teh yang luas, dikelilingi kabut tipis. Namun, sebelum Raka sempat menutup pintu kembali, sesuatu berlari melewati halaman dengan sangat cepat. Hanya sekilas, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Raka menutup pintu dengan cepat dan menguncinya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Tapi, ketika ia berbalik, Kirana berdiri dengan wajah pucat. Aku nggak mau di sini. Rah, ada yang aneh. Suaranya bergetar. Raka menghela napas dan menggenggam tangan Kirana. Udahlah, jangan mikir yang aneh-aneh. Kita udah bayar mahal buat tempat ini. Mungkin cuma suara angin atau binatang. Kirana menggigit bibirnya. Tidak yakin, karena ia tahu yang ia dengar bukan suara angin. Dan apapun yang berlari tadi, bukan binatang. Beberapa jam kemudian, Raka sudah tertidur di kamar. Kirana masih terjaga, duduk di ranjang sambil menatap bayangan pepohonan di luar jendela. Ia tidak bisa tidur. Telinganya masih bisa mendengar suara langkah kaki tadi. Lalu, tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Kirana menahan napas. Kali ini, suara itu bukan berasal dari lantai atas. Suara itu berasal dari dekat ranjang mereka. Dengan tangan gemetar, Kirana menoleh ke samping. Di bawah ranjang, ada sesuatu yang bergerak. Jantungnya hampir berhenti saat ia melihat sepasang mata merah menatapnya dari dalam kegelapan di bawah ranjang. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Tiba-tiba, tangan pucat muncul dari bawah ranjang, merayap ke arah kakinya. Dengan panik, Kirana menarik selimut dan menendang ranjang. Ia langsung melompat turun dan mengguncang tubuh Raka. Raka, bangun! Raka terbangun dengan kaget. Apa sih, Kirana? Aku lagi tidur. Kirana menunjuk ke bawah ranjang dengan napas tersengal. Ada sesuatu di sana. Raka menatapnya dengan kesal, lalu mengintip ke bawah ranjang. Kosong. Kirana, udah cukup. Kamu terlalu banyak mikir, katanya sambil berbaring lagi. Tapi Kirana tahu apa yang ia lihat. Dan ia tahu, mereka tidak sendirian di villa ini. Jam menunjukkan pukul 3 pagi ketika Kirana akhirnya memutuskan untuk ke kamar mandi. Ia tidak bisa tidur, dan rasa tidak nyaman semakin kuat. Ia berjalan perlahan di koridor villa yang gelap, hanya ditemani cahaya lampu temaram. Saat melewati cermin besar di ujung lorong, ia berhenti sejenak. Matanya memperhatikan pantulan dirinya. Ia tampak lelah, rambutnya berantakan. Tapi kemudian sesuatu dalam cermin bergerak. Bukan dirinya. Ada sosok lain di belakangnya. Wanita berambut panjang, dengan wajah hancur, menatapnya dari dalam cermin. Kirana menjerit dan berlari kembali ke kamar. Namun, sebelum ia sempat mencapai pintu kamar, tangan dingin mencengkeram pergelangan kakinya. Dan dalam sekejap, ia terseret ke dalam kegelapan. Malam semakin larut ketika Raka terbangun dengan tubuh penuh keringat. Dadanya naik turun cepat. Napasnya tersengal. Ia baru saja mengalami mimpi buruk, tapi kali ini terasa lebih nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di villa tua itu lagi. Hanya saja, villa tersebut tampak jauh lebih rusak dan gelap. Bau anyir darah memenuhi udara. Di tengah ruangan, ada seorang wanita dengan gaun putih berdiri membelakanginya. Kirana, panggilnya dalam mimpi. Namun, ketika sosok itu berbalik, bukan Kirana yang ia lihat. Wajah wanita itu hancur. Kulitnya mengelupas, matanya kosong, dan bibirnya menganga dengan senyum lebar yang tidak wajar. Aku bukan Kirana. Suara itu menggema di kepalanya. Dalam sekejap, wanita itu berlari ke arahnya. Raka berusaha mundur, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap saat wajah mengerikan itu semakin dekat. Sampai akhirnya, ia terbangun.
Napasnya masih berat saat ia mencoba menenangkan dirinya. Ia memegang kepalanya yang terasa pening. Saat itulah ia sadar. Ayla sedang menatapnya. Istrinya duduk di tepi ranjang dengan ekspresi bingung sekaligus khawatir. "Kamu kenapa sih?" tanya Ayla pelan. "Ini udah ketiga kalinya kamu bangun tengah malam sambil ketakutan begitu." Raka terdiam sejenak. Ketiga kalinya? Ia tidak ingat pernah mengalami mimpi ini sebelumnya. "Aku cuma mimpi buruk." "Mimpi buruk apa?" Raka menggigit bibirnya. "Nggak penting, kok." Ayla masih menatapnya lekat-lekat. "Kamu tadi ngomong dalam tidur, Rak?" Darah Raka berdesir. "Ngomong apa?" Ayla menghela napas. "Kamu nyebut nama Kirana." "Hening." Ayla terus menatapnya, mencoba membaca reaksinya. Dan Raka tahu ia telah membuat kesalahan besar. Sementara itu, Kirana sedang mengalami teror dalam tidurnya. Dalam mimpinya, ia berdiri di kamar villa, tetapi suasananya berbeda. Lampu berkedip-kedip, udara terasa pengap, dan di sudut ruangan ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan. Lalu, ia mendengar suara bisikan. "Kirana." Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. "Kirana." Bisikan itu terdengar lagi, lebih dekat. Lalu, tiba-tiba, cermin besar di kamar retak dengan sendirinya. Kirana terkejut. Dari balik cermin yang retak, ia melihat sesuatu bergerak. Sosok wanita berambut panjang perlahan merangkak keluar dari dalam bayangan cermin. Wajahnya rusak, matanya hitam pekat. Mulutnya sobek seolah telah dipaksa tersenyum lebar. "Kau merebutnya dariku." Sosok itu berbisik dengan suara bergetar penuh kemarahan. "Kau akan merasakan apa yang aku rasakan." Sebelum Kirana sempat berteriak, sosok itu menerjang ke arahnya. Kirana terbangun dengan teriakan. Ia terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan membuatnya semakin ketakutan. Ia merasa ada seseorang di kamarnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan menyalakan lampu. Saat cahaya menyala, ia menelan ludah. Di cermin, ada bekas tangan hitam yang tidak ada sebelumnya. Dan lebih buruk lagi, di lehernya ada bekas jari seperti seseorang telah mencengkeramnya saat tidur. Di rumahnya, Ayla masih belum bisa tidur. Setelah mendengar suaminya menyebut nama Kirana dalam tidur, ia merasa firasat buruknya selama ini mulai terbukti. Siapa Kirana? Kenapa Raka menyebut namanya dengan nada penuh ketakutan? Ayla mengambil ponselnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka media sosial dan mulai mencari nama Kirana di daftar teman suaminya. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukannya. Seorang wanita cantik dengan senyum menawan. Dalam beberapa fotonya, Ayla menyadari sesuatu yang mengusik hatinya. Beberapa tempat yang dikunjungi Kirana tampak familiar, termasuk villa yang Raka bilang adalah tempat meeting kerja. Hati Ayla terasa seperti diremas. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip. Dada Ayla berdebar. Dan saat ia melihat ke cermin di seberang ruangan, ia menahan napas. Ada sesuatu di belakangnya. Bukan Raka, bukan bayangannya sendiri, tapi sosok wanita berambut panjang. Wajahnya rusak, menatapnya dengan senyum mengerikan. Seketika lampu padam. Ayla berteriak. Pagi itu, Ayla bangun dengan kepala pening. Ia masih mengingat kejadian semalam, tetapi saat ia melihat sekeliling, semuanya tampak normal. Namun, ada satu hal yang membuatnya gemetar. Di cermin, ada tulisan dengan bekas tangan hitam. "Jangan percaya dia." Ayla merasakan sesuatu yang selama ini ia tolak. Raka menyembunyikan sesuatu. Dan apapun itu, ada sesuatu yang marah karenanya. Raka menekan pedal gas lebih dalam. Mobilnya melaju cepat di jalan berbatu yang mengarah ke desa tempat villa itu berada. Hatinya berdebar, pikirannya kacau. Sejak kejadian di villa beberapa malam lalu, segalanya berubah. Ia dihantui mimpi buruk setiap malam. Mimpi tentang wanita dengan wajah rusak, menatapnya dengan penuh dendam. Bahkan saat terjaga,
Ia merasa ada sesuatu yang selalu mengawasinya, membayangi langkahnya. Ayla pun mulai curiga. Ia tahu istrinya bukan orang bodoh. Ia harus mencari jawaban. Dan itu membawanya ke sini, ke desa kecil yang tak jauh dari villa, tempat ia pernah mendengar tentang seorang dukun tua yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Saat mobilnya berhenti di depan rumah kayu sederhana, seorang pria tua sudah berdiri di depan pintu, seakan telah menunggunya. "Masuklah, Nak. Aku tahu kau akan datang," kata pria itu dengan suara serak. Raka merinding. Tanpa banyak bicara, ia melangkah masuk. Di dalam rumah yang remang-remang, pria tua itu menatapnya tajam. "Kau telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur," katanya dengan nada berat. Raka menelan ludah. "Apa maksudnya, Pak?" Dukun itu menghela napas panjang, lalu mengambil segenggam beras dari mangkuk di hadapannya dan menebarkannya ke lantai. Setelah beberapa detik, ia melihat pola yang terbentuk. "Villa itu bukan sekadar tempat kosong," katanya. "Dulu, ada seorang wanita yang menghabisi nyawanya di sana karena dikhianati. Arwahnya tak pernah pergi." Jantung Raka berdebar semakin kencang. Siapa wanita itu?" Dukun itu menatapnya lama sebelum menjawab. "Namanya Larissa. Dan kau telah mengganggu tidurnya." Raka merasa dadanya sesak. Ia tak mengenal nama itu, tetapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa familiar. Dia marah. "Nak," lanjut dukun itu, "dan dia tidak akan berhenti sampai seseorang membayar harga pengkhianatan itu." Raka menggenggam tangannya erat. "Apa yang harus saya lakukan?" Pria tua itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Tinggalkan tempat itu. Jangan pernah kembali. Dan tinggalkan wanita itu." Raka mengerutkan dahi. "Maksud Anda, Kirana?" Dukun itu menatapnya tajam. "Dia yang membangunkan Larissa. Dan sekarang, arwah itu telah melekat padanya." Sementara itu, Kirana duduk di mejanya di kantor, mencoba fokus pada pekerjaannya. Tapi sulit. Setiap kali ia menunduk untuk membaca dokumen, ia bisa melihat bayangan hitam di sudut matanya. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia merasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya, hanya untuk menghilang saat ia melihat langsung. 2 hari terakhir, ia bahkan mendengar bisikan di telinganya, bisikan yang memanggil namanya dengan nada penuh kebencian. Dan sekarang, di depan laptopnya, ia membaca sebuah email aneh yang baru saja masuk. Pengirimnya tidak dikenal. Judulnya, "Kau akan merasakan sakitku." Tangan Kirana bergetar saat ia mengklik email itu. Isinya hanya satu baris. "Aku akan mengambil semuanya darimu." Tiba-tiba, layar laptopnya berkedip. Lalu, layar berubah menjadi gambar wajah wanita rusak, menatapnya dengan mata kosong. Kirana menjerit dan langsung menutup laptopnya. Seisi kantor menoleh ke arahnya. "Kirana, kamu nggak apa-apa?" tanya seorang rekan kerja. Ia mengangguk cepat, berusaha mengontrol napasnya. Aku cuma kecapean." Tapi di sudut ruangan, ia bisa melihatnya. Sosok wanita itu berdiri di sana, memandangnya tanpa berkedip. Dan kali ini, ia tahu itu bukan halusinasi. Malam itu, Kirana tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sosok itu berdiri di sudut kamarnya. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir ini hanya permainan pikirannya sendiri. Tapi kemudian, suara ketukan terdengar dari dalam lemarinya. "Toh, toh, toh." Ia menahan napas. Suara itu semakin keras. "Toh, toh, toh." Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan perlahan ke arah lemari. Ia menelan ludah, lalu membuka pintu lemari dengan cepat. Kosong, tidak ada apa-apa di dalam. Tapi kemudian, dari balik tumpukan pakaian, sepasang tangan putih menjulur keluar dan menariknya masuk. Kirana berteriak sekencang-kencangnya. Lampu kamarnya meledak, dan saat ia membuka matanya, ia berada di dalam villa. Villa itu gelap, dipenuhi suara bisikan-bisikan. Ia melihat dirinya di cermin,
tetapi pantulannya tersenyum mengerikan. Kau tidak bisa lari, Kirana. Lalu, wajah di dalam cermin berubah menjadi wajah wanita itu, Larissa. Wajahnya hancur, matanya dipenuhi kebencian. Dan saat Larissa berbicara, suaranya seperti ribuan jeritan bersamaan. Aku akan membawa kau bersamaku. Seketika, cermin pecah berkeping-keping, dan Kirana merasa tubuhnya diseret ke dalam kegelapan. Di rumahnya, Raka terbangun dengan teriakan. Ia merasa seolah baru saja melihat Kirana dalam mimpi, diseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Jantungnya berdetak kencang. Ia harus menghubungi Kirana. Namun, saat ia meraih ponselnya, ada pesan masuk darinya. Tapi isi pesannya membuat darahnya membeku. Bantu aku. Dia akan membawaku. Lalu, ada foto yang dikirimkan. Foto Kirana di dalam villa, dalam kondisi ketakutan, seolah seseorang mengambil gambarnya dari kegelapan. Tapi yang lebih mengerikan, Raka tahu Kirana tidak ada di villa saat ini. Jadi siapa yang mengirimkan foto itu? Langit sore mulai gelap ketika Raka kembali ke desa tempat villa itu berada. Setelah pesan mengerikan yang diterimanya dari Kirana, ia tak bisa tinggal diam. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di villa itu. Mobilnya berhenti di depan rumah dukun tua yang sebelumnya memperingatkannya. Begitu ia keluar, pria tua itu sudah berdiri di ambang pintu, seperti telah menunggunya. Kau datang lagi, kata dukun itu dengan suara pelan. Raka mengangguk cepat. Saya butuh jawaban. Siapa Larissa? Dan kenapa dia mengganggu saya dan Kirana? Dukun itu menatapnya lama sebelum akhirnya berjalan masuk. Tanpa bicara, ia memberi isyarat agar Raka mengikutinya. Di dalam rumah yang remang-remang, pria tua itu duduk di lantai, menyalakan dupa, lalu menaburkan bunga di atas mangkuk berisi air. Dengar baik-baik. Nah, villa tempat kau dan wanita itu bertemu bukan tempat biasa. Dahulu, tempat itu adalah saksi tragedi penuh pengkhianatan. Raka menelan ludah. Siapa yang dikhianati? Pria tua itu mengaduk air dalam mangkuk dengan ujung jari. Permukaannya bergetar, lalu membentuk bayangan samar. Larissa adalah seorang wanita muda yang tinggal di villa itu bersama suaminya. Pernikahan mereka tampak bahagia, sampai Larissa mengetahui suaminya berselingkuh. Raka merasakan hawa dingin menyelimutinya. Siapa selingkuhannya? Dukun itu menghela napas. Seorang wanita yang dekat dengan suaminya. Larissa tidak hanya merasa dikhianati, tetapi juga dipermalukan. Dalam keputusasaan dan kemarahan, ia mengakhiri hidupnya di villa itu. Permukaan air dalam mangkuk semakin beriak. Ia menggantung diri di kamar atas, dengan wajah penuh air mata dan kebencian. Sebelum meninggal, ia bersumpah siapapun yang mengulang dosa yang sama akan merasakan penderitaannya. Darah Raka berdesir. Dukun itu melanjutkan, suaranya semakin berat. Kau tahu kenapa kutukan ini terbangun? Raka menggeleng. Dukun itu menatapnya tajam. Karena Kirana melakukan hal yang sama. Jantung Raka seakan berhenti berdetak. Kirana telah merebut suami wanita lain, sama seperti selingkuhan suami Larissa dulu. Dan sekarang kutukan itu mengincarnya. Di apartemennya, Kirana terbangun dengan napas memburu. Ia baru saja mengalami mimpi yang sama lagi. Di dalam mimpi itu, ia berada di villa, di dalam kamar yang gelap. Ia bisa mendengar suara langkah kaki berderap di langit-langit. Lalu, suara bisikan memenuhi ruangan. Kau pikir kau bisa lolos? Kau pikir kau lebih baik dariku? Kau akan tahu bagaimana rasanya dikhianati. Kemudian, ia melihat sesuatu bergantung di langit-langit. Sosok wanita bergaun putih. Lehernya terjerat tali. Matanya menatap Kirana dengan kebencian mendalam. Dan sebelum Kirana bisa berteriak, sosok itu jatuh tepat ke arahnya. Kini, Kirana terduduk di tempat tidur dengan tubuh gemetar. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di cermin di seberang tempat tidurnya, ada bekas tangan hitam. Dan di tengah cermin, ada tulisan samar seperti goresan jari. Giliranmu.
Kirana menutup mulutnya, menahan jeritan. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi. Kutukan itu nyata. Dan ia adalah target berikutnya. Raka tiba di apartemen Kirana dalam keadaan panik. Ia mengetuk pintu keras-keras. "Kirana, buka pintunya." Tidak ada jawaban. Setelah beberapa detik, pintu akhirnya terbuka sedikit. Kirana berdiri di baliknya. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Kamu kenapa?" tanya Raka, mencoba masuk. Namun, Kirana menahannya. "Aku takut." "Raka, dia ada di sini. Aku bisa merasakannya," bisiknya dengan suara gemetar. Raka menelan ludah. "Kita harus bicara. Aku tahu siapa dia." Kirana menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Dia Larissa." "Kirana, dia adalah wanita yang dulu tinggal di villa itu. Dia bunuh diri karena suaminya selingkuh." Mata Kirana membesar. "Dan dia tidak akan membiarkan perselingkuhan terjadi lagi. Dia sudah memilihmu sebagai targetnya." Tangan Kirana gemetar. Semua ini masuk akal. Sebelum ia bisa menjawab, lampu apartemen tiba-tiba padam. Udara di dalam ruangan menjadi dingin. Lalu, suara samar terdengar dari kamar. Suara tali yang meregang. Dan sesuatu jatuh dengan bunyi berat. Dengan jantung berdetak kencang, Raka menyalakan lampu ponselnya dan berjalan ke arah kamar. Begitu ia menyinari ruangan, Kirana terisak keras. Di langit-langit kamar, tergantung sosok wanita bergaun putih. Rambutnya menutupi wajahnya. Tubuhnya berayun perlahan. Lalu, kepalanya menoleh ke arah mereka. Dengan bunyi tulang patah. Wajahnya rusak. Matanya penuh kebencian. Dan bibirnya yang sobek mengeluarkan suara berbisik. "Aku sudah menunggumu, Kirana." Lampu apartemen meledak, dan kegelapan menelan mereka berdua. Saat lampu menyala kembali, Raka dan Kirana sudah berada di lantai. Napas mereka terengah-engah. Sosok itu menghilang. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan muncul. Di dinding kamar Kirana, ada goresan kuku panjang membentuk satu kalimat. "Datang kembali ke villa. Bayar hutangmu." Kirana mulai menangis. "Aku nggak mau ke sana, Raka. Dia akan membunuhku." Raka menggenggam tangan Kirana erat. "Aku nggak akan biarkan itu terjadi. Kita harus mencari cara untuk menghentikan ini." Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu, kutukan ini tidak bisa dihentikan dengan mudah. Larissa menginginkan balas dendam. Dan waktu Kirana sudah hampir habis. Hujan turun deras malam itu. Langit gelap tanpa bintang, seolah dunia sedang berduka. Di dalam apartemennya, Kirana menghilang. Raka masih berdiri di ruang tamu. Napasnya terengah-engah. Baru beberapa menit yang lalu, Kirana ada di sampingnya, gemetar ketakutan. Ia bahkan masih bisa merasakan hangat tangan Kirana saat ia menggenggamnya erat. Namun, dalam sekejap, Kirana lenyap. Seperti ditelan udara. Tidak ada suara. Tidak ada jejak. Yang tersisa hanya bau anyir samar yang memenuhi ruangan. Raka mengedarkan pandangannya ke sekeliling apartemen. Lampu berkedip lemah, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Dan di tengah ruangan, di cermin besar yang menghadap sofa, ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pantulannya tidak sendiri. Di belakangnya, ada sosok wanita berambut panjang, wajahnya rusak, tersenyum lebar dengan bibir sobek. Raka membalikan badan dengan cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali menoleh ke cermin, sosok itu masih di sana. Dan kali ini, wanita itu berbisik. "Aku sudah membawanya. Sekarang, giliranmu." Cermin itu pecah dengan suara memekakan telinga. Raka tersungkur ke lantai. Tubuhnya menggigil. Ia tidak peduli lagi dengan Kirana. Ia hanya ingin bertahan hidup. Sementara itu, di rumahnya, Ayla tidak bisa tidur. Sudah beberapa hari ia merasa ada yang aneh dengan Raka. Suaminya sering melamun, matanya cekung, tubuhnya terlihat semakin kurus. Dan setiap malam, Raka sering mengigau. Ia menyebut nama yang sama, berulang kali.
Kiran. Maafkan aku. Ayla sudah mencoba menyangkal kemungkinan terburuk. Tapi firasatnya semakin kuat. Malam itu, ia duduk di ranjang sambil menggenggam ponselnya. Jemarinya gemetar saat ia mengetik sebuah nama di kolom pencarian media sosial. Kirana. Hasil pencarian muncul. Ia mengklik salah satu profil dan mulai melihat foto-fotonya. Dan seketika, dunia Ayla runtuh. Di salah satu foto, ia melihat Raka dan Kirana bersama. Mereka tersenyum. Dan lebih menyakitkan lagi, itu adalah foto di villa yang selama ini Raka bilang untuk urusan kerja. Ayla menutup mulutnya, menahan jeritan yang ingin keluar. Matanya memanas, tangannya gemetar. Suaminya selingkuh. Semua malam-malam panjang yang ia habiskan menunggu Raka pulang. Semua alasan lembur. Semua kebohongan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Namun di tengah keheningan itu, sesuatu membuatnya merinding. Ia mendengar suara dari kamar mandi. Suara perempuan menangis. Ayla menoleh perlahan. Kamar mandi gelap. Pintu sedikit terbuka. Hatinya berdebar. Dengan napas tertahan, ia berdiri dan berjalan perlahan ke arah kamar mandi. Tangannya gemetar saat ia menyentuh gagang pintu. Dan begitu ia membukanya lebar, cermin di dalam kamar mandi penuh dengan goresan kuku, membentuk satu kata yang membuatnya hampir pingsan. Dia pengkhianat. Ayla menjerit dan jatuh tersungkur ke lantai. Dari pantulan cermin, ia melihat sesuatu. Sosok wanita dengan wajah hancur, berdiri di belakangnya, menatapnya dengan mata penuh amarah. Lampu kamar mandi meledak. Dan dalam kegelapan, Ayla bisa merasakan napas dingin di tengkuknya. Lalu suara berbisik. Aku tahu sakitnya dikhianati. Sekarang kau juga tahu. Raka mengunci dirinya di kamar. Ia mencoba menelepon Kirana berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Pikirannya kacau. Kirana menghilang setelah kejadian di apartemen. Tidak ada petunjuk kemana dia pergi. Tapi dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Larissa telah membawanya. Ia teringat perkataan dukun tua itu. Kutukan itu tidak bisa dihentikan. Larissa akan mengambil seseorang untuk menggantikan penderitaannya. Dan sekarang, dia memilih Kirana. Raka menggenggam kepalanya. Ini salahnya. Kalau saja ia tidak berselingkuh. Kalau saja ia tidak membawa Kirana ke villa itu. Tapi semua sudah terlambat. Penyesalan tidak bisa menyelamatkan nyawa. Ponselnya tiba-tiba berbunyi. Ia melihat layarnya. Panggilan masuk dari Kirana. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Kirana, di mana kamu? Tidak ada suara di ujung sana. Hanya napas pelan. Kirana, jawab aku. Lalu, sebuah suara berbisik pelan. Dia sudah bersamaku, Raka. Seketika, ponselnya mati. Dan dari cermin di kamarnya, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya hampir lumpuh ketakutan. Bayangan Larissa berdiri di belakangnya. Dengan wajah penuh amarah, ia tersenyum lebar. Dan sebelum Raka bisa bergerak, lampu kamar padam. Ayla tidak bisa berhenti menangis. Tangannya masih gemetar saat ia menggenggam ponselnya. Di layar, foto Kirana dan Raka masih terpampang jelas. Namun kini, ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Di latar belakang foto, di dalam villa tempat mereka berfoto, ada sosok wanita bergaun putih, berdiri di balik jendela, menatap lurus ke arah kamera. Seolah sejak awal, ia sudah mengawasi mereka. Ayla ingin berteriak. Namun sebelum ia bisa melakukannya, lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip. Lalu, semua benda di meja rias jatuh dengan sendirinya. Dan di cermin, ia melihat sesuatu. Tulisan samar yang perlahan muncul, seolah ditulis oleh tangan tak terlihat. Sudah terlambat. Ayla tidak bisa bernapas. Kutukan ini bukan hanya untuk Kirana dan Raka. Ia juga telah menjadi bagian darinya. Hujan deras mengguyur villa tua itu, menciptakan suara gemuruh yang menggema di seluruh bangunan kosong. Raka berdiri di depan pintu villa,
Napasnya tersengal, tubuhnya basah kuyup. Ia tahu ini gila, datang ke tempat ini sendirian di tengah malam. Tapi setelah panggilan terakhir dari Kirana, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menemukannya. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu kayu yang sudah lapuk. Engselnya berderit keras, seolah menjerit karena keberadaannya. Udara di dalam villa terasa lebih dingin dari yang ia ingat. Bau anyir bercampur dengan aroma kayu tua menyengat hidungnya. Langkahnya bergema di lantai kayu yang berdebu saat ia masuk lebih dalam. Setiap sudut ruangan terasa lebih gelap, lebih mencekam. Di mana Kirana? Lalu, suara samar terdengar dari lantai atas. Seseorang menangis. Raka menelan ludah. Ia mengenali suara itu. Kirana. Tanpa ragu, ia menaiki tangga dengan cepat. Tangannya berkeringat. Jantungnya berdebar kencang. Tangga kayu berderit di bawah berat tubuhnya, seolah akan runtuh kapan saja. Saat ia tiba di lantai atas, ia melihatnya. Kirana duduk di lantai, tubuhnya menggigil. Rambutnya kusut, gaunnya kotor dan robek. Dan wajahnya penuh luka, seperti disayat oleh sesuatu yang tak terlihat. Matanya menatap kosong ke arah Raka. Kirana. Raka berlari ke arahnya, berlutut di sampingnya. Kirana tidak menjawab. Bibirnya gemetar, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, sebelum ia bisa berbicara, pintu kamar di ujung lorong tertutup sendiri dengan keras. Braak. Angin dingin berhembus, membuat bulu kuduk Raka berdiri. Dan saat ia menoleh ke lorong, ia melihatnya. Sosok wanita bergaun putih, Larissa, berdiri di ujung lorong, menatapnya dengan mata kosong. Wajahnya rusak, bibirnya sobek, senyumnya lebar dan tidak wajar. Tubuhnya sedikit berayun, seperti masih tergantung oleh tali yang tak terlihat. Suara bisikan memenuhi ruangan. Kau telah mengambil segalanya dariku. Sekarang, aku akan mengambil semuanya darimu. Raka merasakan jantungnya hampir berhenti. Larissa bergerak dengan cepat ke arahnya. Ayla tiba di villa dalam keadaan panik. Ia tidak tahu kenapa kakinya membawanya ke tempat ini. Ia hanya merasa harus datang. Setelah menemukan foto Raka dan Kirana di villa ini, setelah semua kejadian aneh yang menghantuinya, ia tahu jawaban ada di sini. Malam itu, ia mengemudi tanpa memikirkan apapun. Dan kini, ia berdiri di depan villa tua. Tubuhnya menggigil meski hujan telah reda. Pintu villa terbuka sedikit. Dari dalam, ia bisa mendengar suara samar, suara langkah kaki dan bisikan lirih. Dengan napas berat, Ayla masuk ke dalam. Udara dingin menyambutnya. Villa itu sunyi, kecuali suara hujan yang masih turun di luar. Ia melangkah perlahan, hatinya berdebar keras. Lalu, ia melihat sesuatu di lantai. Jejak kaki berlumpur menuju tangga, dan di dinding villa ada sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Bekas goresan kuku yang dalam, seperti seseorang telah diseret ke dalam villa ini. Ayla tahu, Raka ada di sini, dan sesuatu telah menunggunya. Raka terhuyung mundur, matanya melebar ketakutan. Larissa hanya berjarak beberapa langkah darinya sekarang. Wajahnya yang hancur tampak semakin jelas. Matanya hitam pekat, tangannya kurus dengan kuku panjang berlumuran darah. Ia tersenyum lebar, menunjukkan gigi yang penuh retakan. Kau harus merasakan penderitaanku, Raka. Larissa mengangkat tangannya. Tiba-tiba, Raka merasakan dadanya sesak, seperti ada tali tak terlihat yang melilit lehernya. Ia terbatuk, mencoba menarik napas, tetapi sesuatu semakin menekan tenggorokannya. Kirana masih duduk di lantai, menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Raka lari. Suaranya bergetar, tapi tubuh Raka tak bisa bergerak. Larissa perlahan mendekatinya. Tangannya terangkat, jari-jarinya mencengkeram udara. Dan dalam sekejap, Raka terlempar ke dinding dengan keras. Braak! Raka merintih kesakitan. Tubuhnya terasa remuk. Larissa mendekat, melayang di udara. Mata kosongnya menatap lurus ke dalam jiwanya. Saatnya kau pergi,
Raka. Raka mencoba merangkak mundur, tetapi bayangan hitam mulai membungkus tubuhnya. Ia menjerit. Gelap. Dan dalam sekejap, dunia Raka hilang. Ayla berlari menaiki tangga dengan panik. Ia mendengar suara teriakan. Suara Raka. Saat ia tiba di lantai atas, ia melihatnya. Raka tergeletak di lantai. Mata terbuka lebar. Wajahnya penuh ketakutan. Namun ia tidak bergerak, tidak bernapas. Raka telah mati. Ayla jatuh berlutut. Tubuhnya gemetar. Air matanya mengalir deras. Raka! Ia mengguncang tubuh suaminya, berharap ia hanya pingsan. Tapi tubuh itu sudah dingin. Di sebelahnya, Kirana juga terbaring diam. Tubuhnya penuh luka, wajahnya pucat. Matanya terbuka sedikit, tetapi ia sudah kehilangan nyawanya. Ayla terisak, dadanya sesak. Lalu, ia mendengar suara langkah pelan. Ayla menoleh, dan ia melihatnya. Larissa, berdiri di sudut ruangan. Senyumnya puas. Matanya menatap Ayla seakan mengatakan, "Sekarang kau tahu bagaimana rasanya dikhianati." Ayla menjerit. Lalu, villa itu kembali sunyi. Hanya suara angin yang berhembus pelan. Dan villa itu kembali menyimpan rahasianya. Seminggu kemudian, polisi menemukan jasad Raka dan Kirana di villa itu. Penyebab kematian tidak bisa dijelaskan secara medis. Tubuh mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang wajar. Namun wajah Raka penuh ekspresi ketakutan, seolah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Kirana, di sisi lain, ditemukan dengan luka sayatan di seluruh tubuhnya. Ayla, yang ditemukan dalam keadaan syok, tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ia hanya menangis dan terus berulang kali mengatakan satu hal kepada polisi. Mereka dihukum oleh seseorang yang telah dikhianati. Dan sejak saat itu, villa itu kembali kosong, tertinggal, terlupakan. Namun bagi mereka yang pernah mendengar ceritanya, mereka tahu satu hal. Arwah Larissa masih ada di sana. Dan villa itu akan selalu menanti penghuni baru yang melakukan dosa yang sama. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.